Lihat beranda isinya Roy Suryo CS terus. Ya udahlah, kita bahas lagi teman-teman. Balik lagi di channel The Mamens ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Kita juga tahu dari ijazah lompat mempermasalahkan skripsi, lompat lagi ke lokasi KKN, lompat lagi. Memang cari celah terus. Atau jangan-jangan Roy Suryo CS itu sudah tahu bakalan menginap di Hotel Prodeo, makanya ya kagok anclom gitu kan. Ya sudah terlanjur gitu, makanya terus-terusan menyerang Pak Jokowi. Nah, di sini kita akan melihat perdebatan kembali antara salah satu tim kuasa hukum Pak Jokowi dengan Roy Suryo. Nah, ini tim kuasa hukum diwakili oleh Mas Yakub. Dan tentu saja ada Roy Suryo di sana. Apa yang dibahas? Ya, teman-teman juga pasti sudah pada tahu yang dibahas apa. Makanya kita langsung saja lihat videonya. Apa itu jadi dipersilahkan terus dilakukan seperti itu. Makanya Pak Jokowi melapor ke Polda. Nanti kan pasti diuji. Ini kami katakan di sini pasti diuji kan, apakah yang fitnah itu benar-benar fitnah atau enggak. Kalau seseorang dikatakan melakukan fitnah, artinya kan ada versi benarnya juga kan? Betul. Ya itu kita lihat nanti. Apakah memang perlu pendalaman, kan selalu dari versi Mas Roy dan kawan-kawan. Ya nanti harus disita, nanti harus ini. Ya itu kan kita masih prematur nih, kita masih di penyelidikan, tapi sudah ngomongin penyidikan. Tapi dalam rangka memenuhi laporannya Pak Jokowi dan untuk membuktikan bahwa ini fitnah atau tidak, artinya ketika diperlukan oleh pengadilan untuk melihat ijazah dan menjadikan barang bukti, Pak Jokowi bersedia. Siap. The moment kita melapor, kami itu nggak siap. akan sampai. Kenapa begitu? Ya karena sudah bisa memprediksi. Bukan, karena momennya nggak ada. Jadi nanti harus diingat. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah pembuktian ijazah itu ketika nanti ada ahli-ahli yang kemudian bisa mana. Ketika kasus yang di Polda Metro, Mas, itu harus dilihat. Itu tuduhannya adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Nanti tiba-tiba sudah ada misalnya hasil dari Bareskrim itu mau dipakai misalnya, atau mau diulang, itu bagus, harusnya diulang. Ya itulah. Tapi tiba-tiba kan sudah ada kesimpulan itu. Jadi nanti Dr. Resmond, saya, Dr. Tifa itu jadi duduk lagi sebagai ahli. Tapi didudukan jadi tersangka atau. Nah kan, kayaknya udah tahu bakal jadi tersangka ini Roy Suryo. Makanya ngomong seperti ini. Ahli prediksi ini kayaknya Roy Suryo. Terdakwa. Oh, maksudnya Anda sudah siap masuk nih ceritanya? Loh, ini kalau lihat jalan ceritanya kan kok bisa begitu. menduga Mas akan seperti itu? Loh kan mekanisme dalam pemeriksaan kan kayak gitu. Berarti nggak percaya pada mekanisme hukum kita? Bukan, itu justru karena percaya mekanisme hukum. Nantinya begitu. Kalau kemudian yang dibutuhkan itu adalah ketika Pak Jokowi yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa. Berarti tendensinya menersangkakan Pak Jokowi dong? Ya sama kan, tendensinya kan juga menersangkakan kami kan. Para peneliti, para Nah, peneliti yang kan dikriminalisasi kami itu. Kriminalisasi loh. Nah, katanya. ini yang perlu kita luruskan dulu. Nah, ini dari Mas Yakub. Tadi benar, alur pikirnya sudah betul sekali, bahwa bayangkan seorang warga negara Indonesia yang tidak melakukan suatu tindak pidana karena penyelidikan sudah dihentikan, mau dipaksakan harus duduk di kursi tersangka, itu bagaimana? Nah, kalau Pak Jokowi melaporkan, kita sama sekali nggak pernah ngomong Mas Roy duduk kursi tersangka, Mas Roy nanti akan disidang dan lain-lain. Kita kan hanya bilang Pak Jokowi melaporkan bahwa dia didiskreditkan dan merasa diduga difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Dan perlu dibuktikan. Dan kalau ternyata terbukti ada upaya itu benar, maka pelakunya harus menanggung risiko, Kom. Dan itu kami serahkan ke kepolisian. Jika seseorang tidak melakukan tindak pidana, apakah harus sampai disidang? Nah, ini jadi pertanyaan berikutnya kan. Apakah harus sampai ada putusan? Padahal orang itu tidak terbukti melakukan tindak pidana. Bukankah sekarang sebenarnya sudah ada sidang, trial by the media? Exactly. Yaitu yang kita nggak mau adalah ada orang yang tidak bersalah, tidak ditemukan bukti, sampai harus sidang, sampai seakan-akan dibuat kalau tidak ada putusan yang inkrah menyatakan itu asli, maka palsu. Itu kan terbalik, bahwa sebenarnya asas hukumnya semua dokumen itu yang diterbitkan itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya, seperti sertifikat tanah, Mas. Kalau bayangkan kita bawa sertifikat tanah dan kita kemanapun mau menggunakan ini ke bank, saya harus buktikan dulu, saya harus terima dulu putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat saya asli. Ada aja ya jawabannya Roy Suryo, mau dijelaskan bagaimanapun, sedetail apapun, sepakta apapun, tetap aja ngotot lah pokoknya gitu.
Nah teman-teman, ada video yang tak kalah menarik, yaitu respon dari Pak Ricky Sitohang. Ini tentu saja mengenai Roy Suryo CS yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Dari sini Pak Ricky itu terlihat jengkel ya dengan kelakuan Roy Suryo CS yang tidak berhenti mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Semakin bingung, lucu, geli, dan jengkel gitu loh. Ini orang-orang ini nggak punya kerjaan lagi rupanya gitu loh. Hanya mengejar tentang masalah itu, jadi kelihatan sekali itu sudah tendensius gitu loh. Tendensius. Nah, saya katakan tendensius, sudah tidak kepentingan publik lagi gitu loh. Nah, saya sudah pernah sampaikan, ya, kita ini negara hukum. Saya sudah ingatkan bahwa dari pihak UGM sudah menyatakan masa sekelas UGM, perguruan tinggi ternama, berani mempublikasikan bahwa ijazahnya itu asli, keluaran dari Fakultas Kehutanan November 1985. Sudah dipublikasikan, sudah terdaftar, terverifikasi. Kemudian dilakukan lagi pemeriksaan oleh Baris Krim Polri dengan menggandeng laboratorium forensik tentang masalah keaslian data fakta tertulis, ya. Dokumen-dokumen yang harus diverifikasi ternyata identik, dinyatakan dihentikan penyelidikannya. Kok masih nggak percaya? Terus ada lagi pengacaranya lagi ngatakan ini harus ada gelar terbuka untuk umum. Emang yang buat peraturan tuh kamu, suka-sukamu. Padahal kan kamu orang hukum, pengacara sudah ngerti. Jangan-jangan orang yang bertanya ini belum pernah mengikuti gelar perkara di kepolisian. Nah loh, diulti sama Pak Ricky. Jangan-jangan tidak pernah mengikuti gelar perkara. Bisa jadi ya. Kalau seandainya dia mengerti dan tahu isi gelar perkara itu ada dua, ya. Gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Kalau gelar perkara biasa itu biasanya dari lidik mau dinaikkan ke sidik. Mereka gelar perkara, kemudian dilakukanlah gelar perkara untuk menetapkan atau menentukan siapa tersangkanya. Nah, kalau gelar perkara khusus, ini sudah bergulir peristiwanya, sudah diperiksa penyidik, mungkin ada yang miss antara pelapor dan terlapor yang menurut hematnya perlu untuk diluruskan. Nah, mintalah kepada Baris Krim Polri CQ Biro Wasidik untuk melakukan gelar khusus. Ini yang ngomongnya mantan Karwasidik Mabes Polri loh ya. Nah, dalam gelar perkara khusus itu tidak dipublikasikan ke media, tidak terbuka untuk umum. Ini bukan tontonan dagelan. Ini adalah gelar perkara yang menyangkut suatu peristiwa. Nah, biar tahu masyarakat juga yang dihadirkan di sana juga nggak main-main, dari saksi pelapor, ya, kuasa hukumnya, saksi terlapor, kuasa hukumnya, dari penyidik yang menanganinya, kemudian dari Biro Wasidik itu ada 8 sampai 10 kombes itu, ya, yang mengawak itu. Kemudian dari Propam, dari Divisi Hukum, dari Itwasum, hadir semua. Nah, dilakukanlah gelar perkara khusus yang tidak hanya ansih di dalamnya dari Baris Krim Polri atau dari reserse, tapi ada dari Wasidik juga, ada dari satuan-satuan yang lain. Nah, ini kan digodok, dianalisis, baru nanti diputuskan pointer-pointer rekomendasi yang akan diberikan kepada penyidik yang harus ditindaklanjuti untuk membuat terangnya suatu perkara. Kalau dipublikasikan pada umumnya kan bocor semua. Apa yang akan dilakukan oleh penyidik, itu kan rahasia penyidikan. Ya tolong kita berpikir jernih gitu loh. Nah, kalaupun pelapor siapapun yang meminta untuk diadakan gelar perkara khusus, itu dapat dilakukan ke Baris Krim, CQ, Biro Wasidik. Catat baik-baik, tidak semua itu harus diluluskan. Tentu akan diverifikasi juga kelayakannya untuk dilakukan gelar perkara khusus. Kalau nggak layak karena sudah ternyata hasil verifikasi mereka ternyata ini tidak cukup untuk bikin gelar perkara khusus,
Masa harus dilanjutkan? Ya numpuk itu di Bareskrim itu, numpuk semuanya. Oh, detail ini juta-juta laporan penjelasannya. nanti. Nah, ini yang kira-kira harus dipahami oleh kita semua. Nah, apesnya lagi, nggak puas juga, tanya sana, tanya sini. Saya terus terang aja gelinya gini. Ini yang nanya-nanya ini, kau itu pernah berbuat nggak dengan negara Indonesia ini? Kok ribut banget kamu tuh, kok tendensi sekali gitu loh. Nggak pernah berbuat apa-apa, ributnya setengah mati. Seolah-olah kok kayak pahlawan kesiangan mencari popularitas murahan. Terus kalau seandainya kau lakukan ini apa? Mewakili siapa? Kau masyarakat yang mana? Masyarakat udah banyak muak dengan peristiwa ini. Masih banyak hal-hal yang penting harus dilakukan di negara ini. Kok itu mulu, kok nggak puas terus? Makanya pernah saya katakan, kalau ente nggak puas, kau pindah ke negara lain, minta perlindungan ke Australia, ke Malaysia, Singapura, di sana aja kau laporkan. Karena sudah nggak percaya lagi dengan barikade hukum yang ada di Indonesia. Dijelaskan secara detail ya, bagaimana prosesnya berjalan. Ini yang berhubungan dengan pemeriksaan ya, dari Bareskrim teman-teman. Ya, saya yakin Roy Suryo akan mencuekkan hal ini dan kekeh akan mempermasalahkan terus. Makanya sudah banyak sekali yang muak dengan apa yang dilakukan Roy Suryo CS, teman-teman. Fitrah Ramadhani membawa borgol. Ini kan langsung dikonotasikan negatif. Oh, yang Jangan waktu di bawa borgol Inggris. ke sini lah, karena otak sudah miring. Otak sudah negatif. Kalau otak kita jernih, lurus, anggap aja itu sebagai slogan aja. Oh iya, ya ini negara hukum ya. Kalau kita masih duduk berdiri tegak dengan negara hukum, emang gue pikirin itu. Tapi kalau kamu tuh nabrak-nabrak hukum di Indonesia ya sanksinya ya penegakan hukum. Ini salah satu alat penegakan hukum kan. Itu aja, berpikirnya jernih-jernih aja, nggak usah dikonotasikan negatif, diarahkan negatif segala macam. Emang Roy Suryo CS itu sudah seperti yang pertama itu kan ngecek lokasi KKN ya, kayak tim investigasi aja gitu. Jadi mereka itu bisa dibilang maksa banget ingin mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian mengenai Bareskrim ya, yang memang Roy Suryo CS itu tidak percaya dengan putusan Bareskrim, ngomong, menarasikan ini dan itu, seolah-olah taunya lebih dari Bareskrim gitu kan. Satu-satunya jalan yang membuat mereka berhenti adalah ... Silahkan lanjutkan teman-teman. Oke, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.